Zahra tampak kebingungan saat turun dari motor ojek yang mengantarnya. Sejak sebelum zuhur hingga menjelang asar, ia dan tukang ojek itu berputar-putar di lokasi yang sama, mengikuti alamat yang dikirim Alia lewat WA. Zahra datang jauh-jauh demi menghadiri pernikahan sahabat lamanya, Alia, teman seperjuangan waktu mondok dulu. Tukang ojek itu berkali-kali menghentikan motornya, memandangi sekitar dengan dahi berkerut. Harusnya kalau ada desa, dari tadi sudah kelihatan rumah penduduk, ujarnya. Zahra ikut gelisah. GPS di ponselnya menunjukkan titik tujuan, tapi sekeliling hanya pepohonan dan jalan yang makin menyempit. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah jembatan kayu tua. Papan-papannya lapuk, beberapa di antaranya sudah menghitam. Di ujung jembatan, jalan bercabang menuju hutan lebat dengan semak-semak tinggi yang menutup pandangan. Zahra memperhatikan layar ponselnya. Aneh, GPS berhenti tepat di tengah jembatan itu. Tukang ojek langsung menolak melanjutkan perjalanan. Ia berkata bahwa jalan di ujung jembatan itu menuju hutan dan pemakaman tua. Tidak ada lagi desa di sana. Tempat itu terkenal angker, bahkan ia menyarankan Zahra untuk kembali pulang saja. Zahra terdiam, ia ragu, tapi membayangkan wajah Alia yang sebentar lagi menikah, sahabat yang sudah lama tak ia temui. Ia yakin Alia tak mungkin memberinya alamat palsu. Akhirnya, Zahra memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Ia lalu segera membayar ongkos, sementara tukang ojek itu segera berbalik arah. Sendirian, Zahra melangkahkan kaki melewati jembatan kayu. Saat sampai di ujung, ia melihat sebuah papan kayu tua tertancap miring. Tulisan di atasnya sudah pudar, namun anehnya, saat Zahra menatap, huruf-huruf itu seperti bergerak. Kadang terbaca jelas, kadang kabur, seolah papan itu bernafas. Zahra mengucek matanya, mengira kelelahan membuat penglihatannya berhalusinasi. Ia memilih melanjutkan perjalanan. Hawa dingin mulai menusuk tulang. Beberapa kali Zahra merasa ada yang berjalan di belakangnya, padahal tak ada siapapun di sana. Ia pun segera mempercepat langkahnya. Di tengah perjalanan, ia mencium bau anyir yang samar. Ia semakin mempercepat langkahnya, berharap segera sampai ke desa sesuai alamat yang diberikan. Akhirnya, dari kejauhan, tampak cahaya lampu-lampu minyak dan rumah-rumah kecil mulai terlihat di balik pepohonan. Zahra menghembuskan nafas lega. Tak lama kemudian, terdengar suara gamelan Jawa mengalun lirih. Suara gamelan itu terdengar seperti tanda hajatan mantu. Zahra tersenyum tipis, rasa takutnya sedikit mereda. Ia berpikir bahwa suara gamelan itu berasal dari rumah Alia yang sedang mantu. Namun anehnya, semakin Zahra mendekat ke arah suara, alunan gamelan itu terdengar sumbang. Rumah-rumah penduduk pun terasa aneh. Beberapa dari rumah itu lampunya tampak redup, seperti tertutup kain tipis yang bergerak-gerak. Zahra berdiri di batas desa itu, perasaannya bercampur antara lega dan gelisah. Zahra mulai masuk ke perkampungan itu. Anehnya, suasana begitu sunyi. Tak ada suara apapun, hening, hanya suara langkah kakinya sendiri. Sambil sesekali terdengar suara samar lolongan anjing dari jauh. Ia terus berjalan mengikuti arah suara gamelan yang semakin jelas. Tiap kali menoleh ke kiri dan ke kanan, rumah itu tampak aneh, diselimuti kain putih tipis yang tertiup angin. Jendelanya gelap seolah tak berpenghuni, padahal suara gamelan menandakan adanya pesta besar. Benar saja, di sebuah pendopo luas, Zahra menghentikan langkahnya. Ia melihat janur kuning berdiri di kanan kiri jalan. Sebuah tenda sederhana terpasang, lengkap dengan meja-meja yang penuh dengan hidangan. Gamelan Jawa mengalun pelan, namun nadanya berat dan lambat. Di sana tampak warga berlalu lalang, tapi aneh, Zahra merasa bulu kuduknya semakin merinding. Hampir semua penduduk kampung itu bertubuh kurus. Tinggi mereka tidak wajar, leher dan lengan terlihat terlalu panjang, wajah pucat dengan mata yang cekung. Mereka bergerombol, saling berbisik satu sama lain. Zahra mendekat, beberapa di antara mereka menoleh, menatap dingin dan kosong, seolah mengamati Zahra dengan seksama. Dengan sedikit bingung, Zahra menoleh ke sana kemari, mencari-cari Alia di antara kerumunan. Di pelaminan pun tak ada, atau mungkin Alia masih dirias di ruangan dalam pendopo. Zahra
mencoba menenangkan diri karena tubuhnya lelah dan perutnya kosong. Sejak tadi pagi belum terisi apapun. Ia pun memutuskan untuk duduk di salah satu kursi tamu. Di depannya berbagai hidangan lezat tersaji. Kue-kue tradisional tersusun cantik membuat perutnya semakin terasa lapar. Ia pun mengambil satu kue dari piring, tapi baru satu suapan masuk ke mulutnya, wajahnya langsung berubah. Ia memuntahkan kue itu. Seketika rasanya hambar seperti tanah basah. Lidahnya terasa dingin dan mati rasa. Dalam hati ia bertanya, makanan apakah ini? Dengan ragu, ia mengambil kembali kembang goyang dari dalam toples. Namun, begitu masuk ke mulutnya, rasa yang sama kembali muncul, kering, pahit, seperti daun kering tua yang diremas. Zahra kembali memuntahkannya. Saat itu, suasana mendadak berubah. Satu persatu, warga kampung yang kurus itu berhenti bergerak. Perlahan, kepala mereka memutar menoleh ke arah Zahra. Mata-mata cekung itu menoleh bersamaan tanpa berkedip. Mereka mulai berbisik. Namun, suara bisikan itu bukan seperti suara manusia. Terdengar panjang, mendesis, seperti suara desisan ular dan gesekan di tanah. Tengkuk Zahra semakin dingin. Gamelan yang tadi mengalun pelan, kini terdengar semakin sumbang. Zahra yang merasa sejak tadi ada banyak kejanggalan, akhirnya benar-benar kehilangan selera makan. Kue dan hidangan yang tadi tampak lezat, kini membuat perutnya terasa mual. Dengan senyum canggung, ia berdiri perlahan dan memutuskan masuk ke dalam pendopo untuk mencari sahabatnya Alia. Sampailah dia di dalam ruangan pendopo. Udara di dalam terasa lebih dingin. Lampu-lampu minyak menggantung redup. Suasana di dalam ruangan pendopo tampak sunyi. Udaranya dingin, lampu-lampu minyak menggantung redup. Cahayanya bergetar seolah tertiup nafas yang tak terlihat. Dari salah satu kamar di sisi pendopo, Zahra melihat cahaya temaram dari balik pintu yang setengah terbuka. Tampak Alia sedang dirias, hatinya langsung lega. Wajah Zahra pun berbinar karena akhirnya bisa menemukan sahabatnya Alia. Dengan langkah cepat penuh semangat, Zahra mendekati pintu kamar. Ia berniat menyapa, memeluk dan bersalaman dengan Alia. Namun, baru selangkah di ambang pintu, tubuh Zahra seketika membeku. Pemandangan di kamar membuat nafasnya tercekat. Wajah Alia tampak aneh. Matanya melotot tak wajar. Putihnya terlihat lebih banyak dari hitamnya. Senyumnya kaku, terlalu lebar, seperti dipaksa terbuka. Para perias di sekeliling Alia pun sama mengerikannya. Leher mereka tampak lebih panjang dari sebelumnya. Kulitnya pucat dan kering. Saat mereka menoleh ke arah Zahra, terdengar suara desisan halus seperti ular yang marah. Zahra terpaku, jantungnya berdetak tak karuan. Dalam hatinya penuh tanda tanya, apakah benar ini Alia? Pikirannya kalut, ataukah ia hanya kelelahan dan sedang bermimpi? Namun, hawa dingin yang menusuk tulangnya terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Perlahan, Zahra mundur selangkah, lalu dua langkah. Instingnya berteriak agar ia segera pergi dari tempat itu. Namun, sebelum sempat berbalik badan, pemandangan di hadapannya berubah. Sekejap kemudian, kamar itu lenyap. Di hadapan Zahra, kini terbentang pelaminan. Alia sudah duduk bersanding, mengenakan busana pengantin lengkap. Namun di sampingnya, melingkar megah seekor ular hijau besar. Sisiknya berkilau tertimpa cahaya lampu. Kepala ular itu terangkat tinggi, lidahnya menjulur mendesis. Alia menoleh ke arah Zahra, matanya melotot tajam, bibirnya tersenyum sinis. Di sekeliling pelaminan, warga kampung berleher panjang berdiri. Zahra menjadi tertahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia terdiam berdiri membeku, ingin berlari tapi seolah kakinya terpaku. Sementara itu, desisan dan suara gamelan terdengar makin keras di belakangnya, mengejar-ngejar telinganya. Dalam ketakutan yang memuncak, Zahra berhenti sejenak. Dengan tubuh gemetar, ia membaca doa sekuat yang ia mampu. Setiap lafaz ia ucapkan dengan nafas tersengal, berharap perlindungan Tuhan. Tiba-tiba, semuanya lenyap. Pendopo, gamelan, pelaminan, semua hilang seketika. Zahra kini berdiri sendirian di tengah pemakaman tua, dikelilingi pohon beringin besar dengan akar menggantung dan sebuah gua gelap menganga di depannya. Zahra menatap sekeliling dengan nafas memburu. Tak ada lagi pendopo,
gamelan atau pelaminan. Yang tersisa hanyalah goa gelap dan pemakaman tua dengan nisan-nisan miring yang tertutup lumut seolah tempat itu telah lama dilupakan manusia. Namun ketenangan itu palsu. Dari balik pepohonan dan celah batu, suara desisan masih terdengar lirih. Tiba-tiba Zahra mendengar suara lain, gesekan berat di tanah, seperti tubuh besar yang merayap perlahan. Tanah berkerikil bergetar halus. Di situ Zahra pun melihat dari dalam mulut goa muncul seekor ular hijau besar. Tubuhnya berkilau tertimpa cahaya remang, matanya tajam menatap lurus ke arah Zahra. Lidahnya menjulur mendesis panjang. Zahra menjadi tertahan. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kakinya melangkah asal, menembus semak, ranting mencabik pakaiannya, nafasnya hampir putus. Di kiri dan kanan, desisan lain ikut menyahut. Dari pepohonan, dari tanah, dari arah yang tak bisa ia pastikan. Dalam kepanikan, kakinya tersangkut akar pohon besar. Tubuhnya terlempar ke depan, kepalanya membentur pohon keras. Tiba-tiba, seketika ia merasakan pandangannya gelap dan Zahra tak lagi merasakan apapun. Saat membuka mata, sinar matahari pagi menyambutnya. Ia terbaring di sebuah ruangan sederhana berdinding kayu. Seorang lelaki paruh baya duduk di sampingnya, tersenyum ramah. Lelaki itu pun memperkenalkan diri sebagai juru kunci pemakaman tua di hutan tersebut. Ia mengatakan instingnya merasa ada orang tersesat, dan benar saja, ia menemukan Zahra tergeletak tak jauh dari area pemakaman. Dengan suara bergetar, Zahra menceritakan semua yang ia alami. Pendopo aneh, pernikahan, Alia dan ular hijau raksasa. Wajah sang juru kunci perlahan berubah muram. Dengan suara lirih, ia pun berujar bahwa Alia sudah meninggal 40 hari yang lalu. Alia adalah anak Pak Harto, juragan kaya dari kampung sebelah. Ia meninggal mendadak karena sakit yang tak jelas sebabnya. Juru kunci itu pun melanjutkan ceritanya. Pak Harto sering datang ke pemakaman tua untuk memuja. Ia tahu bahwa Pak Harto telah membuat perjanjian dengan iblis, menikahkan anak perempuannya yang masih perawan dengan siluman ular demi kekayaan. Tumbalnya sering disebut pengantin sunti. Mengetahui kenyataan bahwa Alia sahabatnya telah meninggal 40 hari yang lalu, air mata Zahra mengalir deras. Kini ia mengerti undangan pernikahan itu adalah sebuah pesan dari Alia bahwa ia telah dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri sebagai pengantin sunti.